Setelah beberapa hari kemudian, Yesus pulang ke Nazaret dan para muridnya mengikuti dia. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedangkan murid-muridnya mengikuti dia. Markus mengisahkan itu dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadah dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Yesus mengajarkannya. Dari mana diperolehnya semuanya ini? Mereka saling bertanya satu sama lain. Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang sedemikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Mereka tahu tempat di mana Yesus berada dan mereka orang-orang sekampungnya. Mereka tinggal di daerah yang sama, di Nazaret. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ternyata teman-teman sekampungnya menolak dia. Sekalipun mereka melihat mukjizat yang diadakannya, sekalipun mereka mendengarkan pengajarannya dan kata-kata hikmatnya, dan mereka sampai tidak mengerti bagaimana bisa demikian hebatnya Yesus. Tapi sayang, mereka justru menolak Yesus. Kecenderungan manusia jika sudah tidak suka dan menolak seseorang, maka akan selalu mencari-cari alasan untuk tetap menolak, atau semakin menemukan banyak alasan bahwa penolakannya, ketidaksukaannya itu adalah masuk akal. Dengan demikian juga kita dapat menemukan bagaimana tindakan orang Nazaret kepada Yesus yang sejak kecil dikenalnya karena memang dibesarkan di tempat yang sama. Mereka menolak Yesus dan mereka berusaha mencari-cari alasan yang membenarkan penolakannya itu. Itulah bahasa manusia atau kebiasaan yang kita temukan di antara kita manusia. Yesus mengungkapkan suatu realitas, sikap negatif yang ia terima dari orang-orang Nazaret itu dengan berkata, seorang nabi tidak dihormati di daerahnya sendiri, sekalipun di tempat lain dihormati. Seorang nabi dihormati di mana-mana selain atau kecuali di tempatnya atau tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Tuhan Yesus menegaskan itu, dan penegasannya dicatat oleh Markus dalam Markus 6 ayat 4. Seorang nabi dihormati di mana-mana. Namun di dalam keluarganya, di antara teman-temannya, di antara orang-orang sekampungnya, justru tidak dihormati. Akibat dari penolakan tersebut pasti ada. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangan atas mereka. Dalam Markus pasal 6 ayat 5. Penolakan dan ketidakpercayaan pada Yesus tidak akan pernah merugikan Yesus. Jadi penolakan siapapun terhadap Yesus, kalau hari-hari ini kita masih saja mendengarkan penolakan orang-orang kepada Yesus atau bahkan mengolok-olok dan menghujatnya, penolakan dan penghujatan mereka terhadap Yesus tidak akan pernah merugikan Tuhan Yesus Kristus. Tidak menyadari bahwa kerugian justru pada orang yang bersangkutan, orang-orang yang mengolok-olok, orang-orang yang menghinanya, dan orang-orang yang menolaknya. Sebagaimana yang terjadi di Nazaret, tidak ada banyak mukjizat diadakan di sana. Karena apa? Penolakan mereka terhadap Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sadarilah bahwa preasumsi dan presuposisi kita kepada apapun dan siapapun menentukan sikap dan perbuatan kita kepada hal tersebut atau kepada orang tersebut. Jika asumsi dan preasumsi kita salah, maka semakin lebar dan curam jurang pemisahnya. Hati-hati. Kalau kita ingin lebih dekat mengenal Yesus, maka dengarkanlah perintahnya dan lakukanlah.
maka kita akan semakin mengenal Dia, siapakah Dia dan bagaimana kuasanya. Sebagaimana sabdanya, di dalam hidup orang yang memegang dan melakukan firman-Nya, Yesus menyatakan dirinya. Jangan ada sedikit pun penolakan terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus.